Duduk, duduk. Sebelumnya Naati ya? Iya, Ibu. Baik. Dari mana sebelumnya, Nak? Dari kelas Ibu habis mengikuti proses belajar. Belajar apa tadi, Nak, sebelum kesini? Tadi belajar kimia, Ibu. Lancar? Alhamdulillah lancar. Mengerti. Ya, begitulah Ibu. Namanya aja pembelajaran kimia. Sebelumnya Naati kesini baru pertama kali atau pernah sebelumnya? Ini pertama kalinya Ibu. Karena Naati baru pertama kali, jadi Ibu akan menjelaskan bahwa di guru BK di sekolah kita itu ada 3. Yang pertama Ibu sendiri, yang kedua ada Pak Ilham, dan yang ketiga ada Ibu Suci. Jadi ketika nanti kayak mengalami masalah atau butuh sesuatu tentang guru BK, bisa memilih salah satu dari guru tersebut. Iya, Bu. Saya tahu guru BK ini di sekolah ada berapa, tapi saya entah kenapa saya berpikir akan sering sama Ibu untuk bercerita. Oke, baik. Jadi sebelumnya nanti kesini karena Jadi begini Bu, sebenarnya saya ini mau bercerita tapi saya malu. Saya juga malu bercerita kepada teman. Saya tidak pede untuk bercerita kepada siapa-siapa. Saya juga khawatir tentang cerita saya jika saya bercerita kepada sahabat saya. Jadi saya mengambil keputusan untuk datang ke ruang Ibu dan menemui Ibu karena saya ingin meminta solusi tentang apa yang saya pikirkan. Mungkin bisa dibilang permasalahan atau bukan permasalahan sih Bu, karena saya minta pendapat kepada Ibu. Jadi nanti ini bingung ya harus cerita kepada siapa. Sebetulnya nanti ini sudah tepat sekali datang ke ruang BK karena di guru BK itu sendiri, Nak, sudah dilandasi dengan asas kerahasiaan. Jadi ketika ada seorang siswa yang mungkin mengalami masalah atau butuh solusi, sangat disarankan untuk cerita ke guru BK karena guru BK itu dilarang membocorkan rahasia atau cerita siswanya yang bercerita. Begitu pula kepada siswanya. Siswanya itu dilarang menceritakan kepada temannya hal apa yang guru BK tersebut katakan kepada dirinya. Jadi nanti jangan khawatir, ketika ingin berceritalah kepada Ibu. Ibu akan memberikan solusi ataupun menjaga cerita Naati. Baik Bu, dari penjelasan Ibu tadi saya sudah tidak khawatir untuk bercerita kepada Ibu karena saya juga baru tahu ternyata untuk bercerita kepada guru BK itu sudah dilandasi oleh asas kerahasiaan. Jadi ya saya sudah percaya kepada Ibu untuk bercerita. Jadi bagaimana Ibu, apakah saya langsung bercerita ke Ibu? Tapi sepertinya saya akan mau lanjut pembelajaran selanjutnya Ibu. Jika begitu mungkin sebelumnya kita atur jadwal saja dulu ya terlebih dahulu. Jadi mungkin ketika proses konseling saya Ibu bisa mengambil waktunya 30 menit, mungkin satu pertemuan bisa? Bisa Ibu, karena mengingat dari jam istirahat juga itu 30 menit. Jadi saya Ibu akan mengambil waktu 30 menit. Pertemuannya itu tergantung dari permasalahannya nanti. Entahkah itu permasalahan yang kayak cuma butuh solusi saja atau berat permasalahannya nanti kita ketahui selanjutnya ya. Jadi kita mengatur jadwal kita pertemuan selanjutnya itu lusa, bisa? Insya Allah bisa Bu. Nanti lusa saya akan datang lagi untuk menemui Ibu.
Jadi untuk proses kali ini mungkin cukup di sini saja ya. Kita lanjut pada prosesnya lulusan. Baik Bu, kalau begitu saya mau pamit ke kelas dulu Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Ya, Bu. hati-hati. Baik, jumpa lagi ya kita kali ini. Proses kita kali ini itu saya ingin Naati itu berbicara tentang permasalahan yang sebelumnya ingin diceritakan. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, apakah dengan posisi duduk seperti ini Naati nyaman? Iya Bu, saya sudah nyaman. Nah, mungkin bisa Naati ceritakan apa yang menjadi permasalahan? Baik Bu, jadi begini Bu, sebenarnya mengingat saya ini kan sudah kelas 3. Saya bingung Ibu untuk kedepannya apakah saya harus kerja atau melanjutkan kuliah, karena mengingat dari latar belakang keluarga saya itu kebanyakan hanya sampai SMA saja Ibu, tidak ada yang melanjutkan kuliah. Jadi saya khawatir ini Bu, sebenarnya sejujurnya saya ini mau lanjut untuk kuliah, tapi saya juga tidak tahu Ibu mau ke arah mana. Jadi saya datang ke sini untuk meminta solusi Ibu untuk bisa mengarahkan saya untuk mengambil langkah ke depannya Ibu. Baik. Mungkin sebelumnya Naati ini sudah berkomunikasi mungkin sama keluarganya tentang persoalan ini. Apakah keluarganya kayak kayak memilih untuk Naati kuliah saja atau kerja begitu? Sebelumnya saya tidak pernah mengkomunikasikan Ibu karena saya takut, dan mengingat kemarin kakak saya juga dia sempat bercerita kepada orang tua saya. Saya mendengar bahwa kakak saya itu mau melanjutkan kuliah tapi tidak mendapatkan dukungan dari orang tua. Jadi saya khawatir Ibu untuk hal itu akan terjadi juga kepada diri saya. Padahal saya ini kan mau melanjutkan kuliah, tapi saya juga mau minta kepada Ibu untuk mengarahkan saya mengambil jurusan apa jika saya diizinkan kuliah. Kan sebelumnya sebelum kita memulai ini saya juga sempat cari tahu dulu sebelumnya nanti latar belakangnya atau bagaimana, dan saya dapat info bahwa nanti ini sebenarnya berprestasi ya Nak. Iya. Alhamdulillah. Jadi setelah saya melihat sebenarnya nanti ini mempunyai banyak sekali peluang untuk kuliah, di mana kita ketahui bahwa perkuliahan memang membutuhkan biaya yang banyak ya. Tapi kan selama Naati ini juga berprestasi, Naati bisa memanfaatkan prestasi Naati itu untuk masuk pada kuliah jalur prestasi. Nah, jalur ini itu mungkin Naati itu bebas biaya masuk. Kalau dapat beasiswa juga UKT-nya tidak bayar, dan justru nanti dikasih uang per semester. Jadi uang itu bisa nanti gunakan untuk biaya hidup di sebagian. Dan juga ketika memang orang tua dengan jalur itu pun orang tua nanti belum bisa memberikan restu untuk nanti kuliah, kan kita juga melihat bahwa di era sekarang ini itu untuk cari kerja dengan jenjang pendidikan lulusan SMA itu juga agak sulit ya, melihat bahwa sekarang itu kita juga membutuhkan ijazah dengan pendidikan tinggi, dan nanti mungkin bisa memanfaatkan itu. Nah, sebenarnya ini harus cuma melakukan komunikasi saja dengan orang tuanya, karena kan sebelumnya belum dicoba ya Nak. Iya Ibu, saya belum mencoba, tapi
itulah karena rasa ketakutan saya yang bisa terjadi seperti sama halnya dengan kakak saya kemarin, karena kakak saya kemarin juga itu berbicara kepada orang tua saya untuk dia mau melanjutkan perkuliahannya. Tapi meskipun begitu, karena kan kemarin kakak saya itu saya dengar katanya mama saya tidak mengizinkan dia kuliah itu karena faktor ekonomi. Tapi dari yang ibu tadi jelaskan ada jalur prestasi untuk beasiswa dan hal-hal yang seperti itu. eh, Mungkin saya agak sedikit gagal mendengar itu, tapi kembali lagi Bu, saya khawatir akan orang tua saya tidak mendukung Ibu, karena ya melihat dari faktor keluarga saya keseluruhan, kami tuh dituntut untuk langsung melanjutkan jenjang pekerjaan saja, tidak usah kuliah, karena ya untuk kuliah itu dia menganggapnya cuma buang-buang waktu, buat apa kuliah. Eh, jadi saya sebenarnya masih bingung untuk bisa memberikan pemahaman kepada orang tua saya Ibu, padahal saya ini mau sekali untuk melanjutkan kuliah. Oke, mungkin karena nanti juga sudah melakukan memikirkan cara terbaik dan kayaknya itu mustahil ya nak ya untuk dilakukan. Mungkin ibu bisa membantu untuk ibu sendiri yang secara langsung bicara kepada orang tuanya nanti. Mungkin dengan cara saya mengirim surat ke orang tuanya atau mungkin ibu ke rumahnya mungkin bisa. Mungkin ibu bisa langsung ke rumah saya, karena jangan sampai kalau orang tua saya datang nanti teman-teman saya berpikir, ih ada apa, kenapa orang tua datang, ih tadi kamu dari ruang BK juga, kamu kenapa, nanti dia bertanya-tanya Ibu, jadi saya juga bingung dan saya malu Ibu kalau nanti permasalahan saya ini diketahui oleh teman saya, tapi ya pasti ibu tidak akan bercerita kepada teman-teman saya karena dari asas kerahasiaan yang ibu miliki. Nah baik, mungkin nanti kita atur jadwal saja ya. Mungkin nanti bisa komunikasikan kepada ibu jika memang orang tuanya ada di rumah dan tidak sibuk, memiliki waktu luang, sehingga ibu bisa datang ke rumahnya nanti untuk mengomunikasikan bagaimana sebenarnya itu pentingnya untuk nanti ini melanjutkan kuliah, dimana juga sangat disayangkan jika anak yang berpotensi seperti Naati ini tidak melanjutkan pendidikannya, padahal ini sangatlah berpeluang besar bagi Naati nantinya untuk memiliki karir yang baik. Mungkin dengan jalur begini juga mungkin nanti kan kita memiliki takdir yang berbeda-beda. Jika nanti memiliki takdir yang baik, nanti mungkin setelah lulus dapat pekerjaan dan mungkin itu bisa memperbaiki perekonomian keluarga, dan itu saya akan memberikan motivasi juga kepada orang tua nanti untuk tidak takut memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan pendidikannya, untuk melanjutkan pendidikannya, begitu. Jadi mungkin setelah saya nanti berkomunikasi kepada orang tuanya, saya akan melanjutkan untuk memberikan seperti tips-tips untuk nanti lakukan setelah mungkin begitu. Dan mungkin nanti juga setelah mendapat restu dari orang tuanya, apalagi kendala setelah itu. Iya Bu, mungkin untuk ibu menemui orang tua saya waktunya itu biasanya orang tua saya itu ada pada saat malam hari Bu, karena mengingat pekerjaan orang tua saya itu berdagang sampai malam. Nah makanya itu juga saya dituntut untuk melanjutkan membantu pekerjaannya untuk menjual, padahal saya sebenarnya tidak memiliki bidang untuk pada bidang itu. Nah dan
mungkin pada saat ibu sudah berbicara kepada orang tua saya, dan semoga orang tua saya mengizinkan saya untuk melanjutkan perkuliahan saya juga mau minta solusi kepada ibu untuk bisa mengarahkan saya sebenarnya bidang saya ini ada di mana, karena saya juga pusing ibu mau mengambil jurusan apa. Eh, saya masih bingung sebenarnya jati diri saya ini ada di mana. Oke, baik. Nanti setelah saya mungkin berkomunikasi terlebih dahulu ya kepada orang tuanya, karena mengingat juga waktu sudah hampir habis ya dalam proses konseling kita kali ini. Jadi kita lanjut pada proses selanjutnya, karena sebentar lagi juga bel pembelajaran akan berbunyi. Jadi nanti mungkin bisa kembali ke kelas terlebih dahulu. Nanti setelah ibu komunikasi kepada orang tua, nanti kita bisa melakukan proses konseling selanjutnya di ruangan BKI. Baik ibu, kalau begitu saya kembali ke kelas dulu ibu. Nanti malam hari saja ibu bisa datang kapan saja, yang penting itu malam hari orang tua saya sudah ada ibu. Baik, nanti ibu akan ke ruangan nanti. Baik, kalau begitu saya ke kelas dulu ibu. Yuk. Ya baik, kita lanjut proses konseling kita kali ini ya. Mengingat kemarin ibu sudah bicara kepada orang tuanya Naati, dan alhamdulillah orang tuanya Naati ini memberikan izin untuk Naati ini melanjutkan perkuliahan. Nah, setelah Naati mendapatkan kabar gembira ini, apakah sudah terselesaikan masalahnya atau masih ada kayak kebingungan-kebingungan lain? Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih ibu karena ibu telah membantu saya memberikan pemahaman kepada orang tua saya. Jadi saya masih memiliki permasalahan, masih bingung ibu bagaimana saya nantinya mau mengambil jurusan apa di perkuliahan selanjutnya. Saya tidak tahu saya mau ke arah mana ibu, jadi saya mau minta bimbingan ibu dan solusi ibu agar saya tidak salah langkah mengambil jurusan. Nah, baik. Mungkin cita-cita Naati sebelumnya itu apa? Untuk cita-cita itu sebenarnya saya bingung, saya sebenarnya mau bercita-cita jadi apa, karena saya orangnya tipikal ya melakukan hal-hal yang membuat saya nyaman, hal-hal yang saya sukai. Jadi saya tidak tahu ibu saya ini sebenarnya bercita-cita untuk jadi apa. Tapi mungkin kegiatan-kegiatan yang Naati sukai atau senangi itu seperti apa contohnya? Hal-hal yang saya sukai dan membuat saya nyaman itu saya biasanya melukis, bernyanyi, menari. Sebenarnya saya menyukai hal-hal yang terkait dengan tentang alam, seni-seni seperti itu. Baik, mengingat juga itu di perkuliahan itu terdapat jurusan ataupun fakultas yang seni dan desain. Jadi nanti mungkin bisa masuk fakultas itu. Nah, di fakultas itu terdapat beberapa jurusan. Nanti bisa memilih. Nanti ini biasanya berfokus kepada apa? Lebih yang di kesenian itu paling suka yang apa? Paling suka menari atau menyanyi? Jadi nanti bisa fokus, karena di dunia perkuliahan itu juga memiliki tidak seperti SMA ya. SMA itu kayak kita memiliki mata pelajaran seni budaya. Nah, di kuliah itu beda. Kita itu kayak berfokus pada intinya saja. Jadi nanti mungkin bisa mencari tahu potensi Naati yang paling intinya itu apa, dan mengambil jurusan yang Naati betul-betul yakini. Jadi dari tentang kesenian itu, hal yang paling saya lakukan ya melukis, menggambar. Itu hal yang paling sering saya lakukan ibu untuk mengisi waktu-waktu kosong saya. Berarti nanti ini cocoknya di bidang seni rupa.
saya pintar melukis, menggambar ya. Dan ketika masuk di jurusan itu saya juga ibu juga memiliki kenalan, mungkin kenalan ibu bisa juga membantu nanti dalam proses pengurusannya untuk masuk ke dalam jurusan itu. Jadi dari penjelasan ibu tadi saya sudah memiliki gambaran tentang jurusan apa yang saya mau ambil nantinya. Tapi saya juga khawatir ibu, apakah nanti saya bisa menjalaninya dengan baik, karena ya saya melihat dunia perkuliahan itu tidak seperti masa-masa sekolah. Baik, mungkin banyak di luar sana yang mengeluh begitu untuk di dunia perkuliahan, dan sebenarnya itu terkait sulitnya atau mudahnya dunia perkuliahan tergantung mindset kita sendiri. Apakah beban itu akan kita anggap itu sangat sulit, padahal banyak orang-orang di luar sana itu menganggap itu mudah. Bagi saya itu mudah. Jadi kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa ketika orang lain bisa, kenapa kita juga tidak bisa. Jadi kita harus bekerja keras, harus terus belajar, mengingat juga nanti kan sangat ingin berkuliah bagaimanapun caranya, meskipun tidak dapat restu, berusaha untuk dapat supaya bisa melanjutkan perkuliahan. Baik Bu, dari solusi dan langkah-langkah yang telah Ibu berikan, saya sudah memiliki pencerahan untuk saya nantinya akan ke arah mana. Saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah juga membantu memberikan pemahaman kepada orang tua saya. Jadi mungkin saya akan kembali ke kelas dulu Ibu, karena ini sudah jam waktu belajar baik. lagi. Karena ini juga sudah hampir selesai ya jam proses konseling kita. Sebelumnya Ibu ingin tanya bagaimana perasaan Nati setelah melakukan proses konseling? Untuk perasaan saya itu Ibu, saya sudah senang karena orang tua saya sudah memberikan saya izin, karena ya mengingat dari hal-hal yang ada di keluarga saya itu sedikit peluang untuk bisa melanjutkan kuliah. Ya saya sangat senang dan berterima kasih kepada Ibu. Dan saya juga sudah memiliki pencerahan untuk saya nantinya akan ke arah mana mengambil jurusan ini, dan semoga saya tidak mengecewakan kepercayaan orang tua saya untuk saya bisa melanjutkan perkuliahan. Baik, Nati ini harus tetap semangat, terus bekerja keras, dan terus tetap harus belajar, berkembang. Nati harus terus memikirkan bahwa ini adalah kesempatan untuk saya, di mana kakak saya tidak bisa mendapatkan kesempatan ini dan saya alhamdulillah bisa. Jadi nanti harus bisa menjaga peluang ini sebaik-baiknya, Nati ya. Ya, terima kasih Ibu atas motivasinya. Jadi Saya sangat nantinya akan mengingat kepada Ibu karena sangat memberikan saya pengaruh untuk melanjutkan kuliah ke depannya. baik, mungkin kita akhiri saja proses konseling kita kali ini ya. Nanti bisa kembali ke kelasnya dan melanjutkan pembelajaran. Baik Bu, makasih sebelumnya. Baik. Saya kembali dulu ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Semangat. Terima kasih Bu.